Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Ambulans misterius. Hey, kembali lagi di Karam Kali Aja Seram. Bersama gue, Mr. Randi. Malam ini, siap-siap ya. Karena kita bakal bahas sesuatu yang bikin lo mikir dua kali kalau mau isi bensin tengah malam. Bayangin, lo kerja shift malam di pom bensin. Udah ngantuk, udah capek. Tiba-tiba ada mobil yang aneh banget datang. Mobil ambulans, tapi bentuknya kayak truk pickup. Isinya, bukan pasien, bukan peralatan medis, tapi peti mati. Dan yang lebih seram lagi, mobil ini nggak pernah ninggalin jejak, uangnya hilang, solar nggak berkurang. Seolah-olah, mobil ini nggak pernah ada. Tapi Mas Hendro, dia mengalami ini terus-menerus, tiap malam. Nah, siapin kopi, duduk yang nyaman, jangan sendirian. Karena cerita ini bisa aja terjadi di pom bensin dekat rumah lo. Mas Hendro adalah salah satu penjaga atau karyawan yang bekerja di sebuah SPBU di daerah Banyumas. SPBU, seperti yang kita tahu, adalah badan usaha yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa penutupan. Biasanya, sistem kerja karyawan di SPBU menggunakan sistem shift, ada shift pagi, shift sore, dan shift malam. Para pekerja bergantian menjalankan tugas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mas Hendro sendiri sering mendapatkan giliran shift malam, yang tampaknya sudah menjadi rutinitasnya. Dalam tugasnya di malam hari, ia mengalami beberapa kejadian menarik, bahkan tak jarang menyeramkan. Suatu malam, dalam salah satu shift malamnya yang kesekian kali, Mas Hendro bertugas seperti biasa. Saat itu, ia masih tergolong karyawan baru bergabung sekitar 4 bulan, sementara rekan-rekannya sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. SPBU tempatnya bekerja sudah beroperasi dalam jangka waktu lama, bahkan lebih dari 10 tahun. Beberapa SPBU mungkin hanya bertahan 1-2 tahun, tetapi yang satu ini sudah cukup lama melayani pelanggan. Malam itu, Mas Hendro mendapat tugas menjaga area pompa bensin. Meski sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja shift malam, ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan baginya. Suatu malam, dalam salah satu shift malamnya yang kesekian kali, Mas Hendro mendapat tugas menjaga area pompa bensin. Saya tidak tahu pasti jam berapa ia mulai dan selesai bekerja, karena tidak dijelaskan secara detail. Selain itu, setiap SPBU mungkin memiliki aturan dan jadwal yang berbeda, jadi saya tidak bisa memastikan waktunya. Yang jelas, malam itu suasana sudah sepi. SPBU tempatnya bekerja memang cukup sibuk di siang hari, tetapi saat malam tiba, jumlah pelanggan berkurang drastis. Mas Hendro hanya duduk atau berdiri menunggu pelanggan datang. Kadang-kadang ada kendaraan yang mampir untuk mengisi bahan bakar, tetapi lebih sering suasana terasa lengang dan sunyi. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Di malam hari, kadang-kadang terlihat truk-truk besar yang mampir untuk mengisi bahan bakar. Namun, itu termasuk pemandangan yang langka di SPBU tempat Mas Hendro bekerja. Tidak seperti di daerah Pantura yang mayoritas pelanggannya adalah kendaraan besar. SPBU ini lebih banyak melayani warga sipil biasa untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Malam itu, suasana tetap tenang. Mas Hendro lebih sering berdiri, meskipun sesekali ia duduk di samping mesin pompa, menunggu pelanggan yang datang. Seiring berjalannya waktu, rasa kantuk mulai menyerang, tetapi ia tetap harus berjaga. Lalu, di tengah keheningan malam, sesuatu mulai terasa, ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mas Hendro duduk di samping mesin pompa, ditemani oleh seorang rekannya. "Bro, ngantuk nggak? Mau ganti baju?" tanya rekannya. "Kamu istirahat saja dulu, biar aku yang menunggu, santai saja di sana," lanjutnya menawarkan. Mas Hendro awalnya ragu, tapi akhirnya tetap berjaga, berdiri santai sambil memperhatikan jalan di depannya. Suasana malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Sudah agak malam, ya, gumamnya, biasanya, bahkan setelah tengah malam masih banyak kendaraan yang lewat, sepeda motor, mobil, dan sesekali truk besar yang membawa muatan.
Namun, malam itu berbeda, jam masih menunjukkan sekitar pukul 11. Tapi jalanan terasa jauh lebih lengang. Rasanya begitu tenang, terlalu tenang. Mas Hendro mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba terasa kesemutan, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mulai mengusiknya. Suara malam terdengar jelas di telinga Mas Hendro. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari kebun di seberang SPBU. Meskipun tidak terlalu luas, tetap saja ada pepohonan yang menambah kesan sunyi. Krek 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 krek, suara jangkrik semakin terasa karena keadaan sekitar begitu hening. Mas Hendro melamun sambil memperhatikan jalan yang sepi, menikmati udara malam. Wah, malam ini indah juga, nggak banyak yang isi bensin, gumamnya pelan. Meski tidak ada pelanggan, ia tetap harus berjaga, itu sudah menjadi tugasnya, dan ia tidak bisa lengah. Namun, malam itu terasa berbeda. Entah kenapa, rasa kantuk tiba-tiba menyerang lebih berat dari biasanya, matanya mulai terasa berat, pikirannya sedikit melayang. Mungkin karena sudah mendekati tengah malam. Seiring berjalannya waktu, kesunyian semakin pekat, tidak ada suara kendaraan, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Dan di tengah keheningan itu, Mas Hendro mulai menyadari sesuatu, malam ini terasa terlalu sepi. Sekitar pukul 11.30 malam, rasa kantuk itu benar-benar menyerang, seolah ada makhluk ngantuk yang datang membebani kelopak mata Mas Hendro. Ia berusaha menahan diri, ingin mengajak temannya bergantian berjaga atau sekadar ngobrol agar tetap terjaga. Tapi kemudian ia teringat, tadi temanku bilang santai aja, nggak enak juga kalau aku ganggu. Lagi pula, ia terlalu malas untuk berjalan ke kantor SPBU, tempat teman-temannya berkumpul. Rasa kantuk semakin berat, membuatnya enggan beranjak dari tempat duduknya. Aduh, susah banget nahan ngantuk, keluhnya pelan. Di dekatnya ada meja kecil. Mas Hendro akhirnya duduk di sana, mencoba mencari cara agar tetap terjaga. Pandangannya mengarah ke meja, di mana ada beberapa koin tergeletak. Dia mulai memainkan koin-koin itu dengan jemarinya, memutar-mutarnya, hanya untuk mengalihkan rasa kantuk. Sesekali, kepalanya terangguk-angguk, matanya hampir tertutup, tapi tiba-tiba ia tersentak dan terbangun sejenak. Namun, ia tetap di tempatnya, masih berusaha melawan kantuk yang semakin berat. Saat itulah, sesuatu mulai terasa berbeda. Mas Hendro berusaha melawan kantuk, tapi sia-sia. Ia hanya bisa berjalan 1-2 meter, lalu kembali duduk, begitu terus, hingga akhirnya tanpa sadar. Ia tertidur, entah jam berapa tepatnya, tapi rasanya baru sebentar, mungkin hanya 10-15 menit saja. Namun, di tengah lelapnya, tiba-tiba, wush! Bukan suara kendaraan, tapi lebih seperti hembusan angin yang kuat, seolah sesuatu baru saja melintas dengan cepat di depannya. Biasanya, kalau ada kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar, suara mesinnya akan terdengar lebih jelas. Tapi kali ini, tidak ada suara mesin, hanya angin yang berhembus aneh. Mas Hendro pun terbangun seketika. Wah, ada apa ini, pikirnya. Refleks, ia membuka matanya dan langsung melihat ke depan. Dan saat itulah, wah, ada pelanggan nih. Ada yang mau isi bensin, gumamnya lega. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Mas Hendro merasa ada sesuatu yang melintas di depannya dengan cepat. Wush, seperti angin kencang, mirip kendaraan yang lewat. Biasanya, kalau ada mobil atau motor yang datang untuk mengisi bahan bakar, suaranya terdengar jelas. Tapi kali ini, hanya angin. Refleks, Mas Hendro membuka matanya. Di depannya, sebuah mobil sudah berhenti di dekat pompa bensin. Wah, ada pelanggan nih. Ada yang mau isi bensin, pikirnya. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Firasatnya tiba-tiba tidak enak. Wah, tadi aku ketiduran? Ya, udah lama nggak? Pikirnya sambil mencoba mengingat. Yang lebih aneh lagi, Mas Hendro tidak tahu kapan mobil itu datang. Biasanya, ia akan mendengar suara mesin atau melihat lampu kendaraan dari kejauhan. Tapi kali ini, mobil itu sudah ada di sana begitu saja. Apakah aku melewatkan sesuatu? Pikirnya ragu. Ia memperhatikan mobil itu, pengemudinya masih ada di dalam, tapi tidak bergerak, tidak membuka jendela, tidak memberi tanda apapun. Setelah beberapa detik kebingungan, akhirnya Mas Hendro bangkit dan berjalan mendekat. Dengan suara biasa, ia bertanya,
Berapa yang Anda inginkan, Tuan? Tapi, tidak ada jawaban. Penuh, Mas, penuh, Mas. Tanpa banyak berpikir, Mas Hendro langsung membuka tutup tangki. Cekrek, ia mulai mengisi bahan bakar sesuai permintaan. Namun, saat mengisi, ia baru memperhatikan sesuatu yang aneh. Mobil yang datang itu bukan mobil biasa, itu adalah sebuah truk pickup putih, tapi ada tulisan, ambulans, di bagian sampingnya. Ambulans, tapi ini bukan ambulans pada umumnya. Ini lebih mirip truk pickup tua, jenis kendaraan yang biasanya dipakai untuk mengangkut pasir atau barang berat. Mas Hendro tidak tahu pasti merek atau serinya, tapi jelas ini bukan ambulans yang seharusnya. Lalu, sesuatu yang lebih aneh lagi menarik perhatiannya. Ketika tanpa sengaja ia melirik ke dalam bak pickup itu. Di sana ada sesuatu, sebuah peti mati, bukan peti mati baru, melainkan peti kayu tua yang tampak busuk, kotor, dan tidak terawat. Seolah sudah bertahun-tahun ditinggalkan begitu saja. Jantung Mas Hendro berdegup lebih cepat. Kenapa ada peti mati di bak pickup ini? Pikirnya, tiba-tiba merasa udara malam menjadi lebih dingin. Peti mati zaman sekarang kebanyakan terbuat dari logam, tapi yang ini masih dari kayu tua. Mas Hendro memperhatikan lebih detail. Di beberapa bagian, terutama di sudut-sudutnya, sambungan kayunya mulai patah. Beberapa bagiannya sudah rapuh, seperti hampir hancur dimakan usia. Kok mobil ini aneh, pikirnya, ambulans, tapi bentuknya truk pickup, dan di atasnya ada peti jenazah tua yang terlihat kumal dan usang. Udara malam terasa lebih dingin, ada rasa takut yang mulai merayap di benaknya. Namun, ia tetap menyelesaikan tugasnya. Begitu bahan bakar penuh, Mas Hendro segera menarik kembali selang pompa. JETREK, ia memasangnya kembali dan menutup tangki mobil seperti biasa. Lalu, ia berjalan ke arah pengemudi untuk menyelesaikan pembayaran. "Berapa, Tuan?" tanyanya. "Hanya itu," jawab pengemudi singkat, sambil menyerahkan uang. Mas Hendro menerimanya, menghitung dengan cepat, lalu memberikan kembaliannya. "Terima kasih, Mas." "Oh ya, Tuan, sama-sama, hati-hati di jalan," balas Mas Hendro sopan. Mobil itu pun bersiap pergi. Namun, saat hendak melaju, Mas Hendro menyadari sesuatu. Mobil itu datang dari arah mana? Sejak awal, ia tidak mendengar suara mesin atau melihat cahaya lampu mendekat. Mobil itu tiba-tiba ada di sana. Dan sekarang, saat akan pergi, sesuatu terasa tidak wajar. "Terima kasih, Mas." "Oh ya, Tuan, sama-sama, hati-hati di jalan," balas Mas Hendro. Mobil pickup itu pun perlahan melaju pergi. Namun, ada satu hal lagi yang membuat Mas Hendro semakin merasa aneh. Biasanya, ketika kendaraan diesel pergi, pasti ada sisa bau asap yang khas. Terlebih lagi, mobil tua seperti itu biasanya mengeluarkan asap hitam pekat. Tapi kali ini, tidak ada asap, tidak ada bau diesel. Yang tersisa justru bau bunga. Mas Hendro mendadak merinding. Bau itu bukan bau bensin. Bukan bau knalpot, tapi justru aroma yang aneh, seperti perpaduan bunga Kamboja, kenanga, dan melati. Bau yang sering dikaitkan dengan kematian. Sejenak, bulu kuduknya berdiri. Kenapa malah bau begini? Pikirnya. Aroma itu begitu kuat, seakan baru saja ada prosesi pemakaman di tempatnya berdiri. Dengan perasaan tidak enak, Mas Hendro hanya bisa berdiri diam, menatap ke arah mobil yang perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pertanyaan. Apa aku barusan melayani pelanggan, atau sesuatu yang lain? Mas Hendro masih terdiam, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Apa ini tadi? Kok aneh banget? Sudah beberapa kali ia bertugas di shift malam, tapi tidak pernah sekalipun melihat mobil seperti itu sebelumnya. Rasa penasaran semakin mengganggu pikirannya, karena suasana di depan SPBU juga masih sepi. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke belakang, tempat teman-temannya biasa berkumpul. Begitu sampai, ia langsung menyapa, bro, beberapa temannya menoleh. Mereka adalah karyawan yang sudah lebih lama bekerja di sana. Ada yang sudah setahun, ada yang lebih dari 2 tahun. Mas Hendro duduk sebentar, lalu dengan nada serius bertanya, "Bro, kalian pernah nggak sih lihat ambulans, tapi bentuknya mobil pickup, dan di atasnya bawa peti mati?"
Teman-temannya langsung memasang wajah bingung. Salah satu dari mereka spontan menjawab, "Hah, mobil ambulans kok pick-up? Apalagi bawa peti mati? Nggak pernah denger tuh." Yang lain ikut mengangguk setuju. "Iya, Mas, mana ada ambulans model begitu? Kalau ambulans kan pasti mobil van, bukan pick-up. Lagian, kalau bawa peti mati, biasanya kan mobil jenazah, bukan ambulans." Mas Hendro semakin merinding. "Kalau begitu, tadi itu mobil apa?" "Wow, mana ada ambulans kayak gitu? Lagian, ambulans itu pasti mobil van, bukan pick-up," salah satu temannya menimpali. Mas Hendro menggeleng cepat. Sumpah, ini beneran. Bro, tadi aku yang ngisi bensinnya, mobilnya ambulans, tapi bentuknya pick-up tua. Dan yang bikin merinding, isinya bawa peti mati." Teman-temannya mulai saling pandang. Ada yang tampak ragu, ada juga yang terlihat mulai penasaran. "Peti mati?" Salah satu dari mereka mengulang, setengah tidak percaya. "Iya, dan petinya itu bukan yang baru, tapi peti kayu tua, udah reyot, hampir rubuh," jelas Mas Hendro, masih dengan nada serius. Sebagian temannya mulai merinding, tapi ada juga yang justru menertawakan. "Ah, kamu ngada-ada, mungkin kamu ngantuk, terus halusinasi." Yang lain ikut menimpali, atau bisa jadi itu mobil buat karnaval. Kadang ada yang sengaja bikin kendaraan aneh-aneh. Mas Hendro menghela napas. "Aku juga nggak tahu, makanya aku nanya, kalian ada yang pernah lihat mobil kayak gitu sebelumnya?" Teman-temannya terdiam, tidak ada yang menjawab. Malam semakin sunyi, dan rasa penasaran Mas Hendro semakin menjadi-jadi. Apa yang sebenarnya ia lihat tadi? "Kami belum pernah lihat yang kayak gitu." Salah satu temannya akhirnya angkat bicara. "Iya, Andro, selama ini nggak pernah ada ambulans model pick-up yang mampir ke sini, apalagi bawa peti jenazah malam-malam." Teman-teman Mas Hendro saling pandang, mulai merasakan ketegangan yang sama. Bahkan di jalan sekitar sini juga nggak pernah ada mobil kayak gitu. Mas Hendro semakin merinding. "Wah, jadi tadi itu apa?" Salah satu temannya mendadak nyeletuk. "Andro, hati-hati, bisa jadi itu mobil hantu." Yang lain langsung menimpali. "Iya, itu mah mobil setan, gimana kalau yang kamu layani tadi bukan manusia?" Mas Hendro langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. "Wah, jangan nakut-nakutin dong," katanya, berusaha mengusir rasa takut. Tapi dalam hatinya, ia juga mulai bertanya-tanya, apakah benar yang ia temui tadi bukan manusia? Untuk memastikan, ia kembali bertanya, "Kalau selain ambulans tadi, kalian pernah nggak ngalamin hal aneh selama jaga malam di sini?" Teman-temannya mendadak terdiam. Salah satu dari mereka menelan ludah sebelum menjawab, "Jujur aja, Andro, kita memang belum pernah lihat mobil kayak yang kamu ceritain. Tapi kalau kejadian aneh di SPBU ini, itu lain cerita." Malam semakin sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Mas Hendro bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba semakin menusuk. Salah satu temannya melanjutkan, "Sejujurnya, kita memang belum pernah lihat ambulans kayak yang kamu ceritain tadi. Tapi kalau kejadian aneh di SPBU ini, nah, itu lain cerita." Mas Hendro menatap mereka dengan penasaran. "Maksudnya gimana?" Temannya menghela napas, lalu berkata, "Jadi begini, dulu aku sama temen yang lain, bukan yang ada di sini sekarang, ia pernah ngalamin kejadian aneh juga. Waktu itu kami jaga malam, sama seperti kamu sekarang. Terus tiba-tiba, ada suara tek-tek-tek-tek-tek. Kami lihat ke depan, dan sumpah, ada sebuah kereta kuda yang lewat." Mas Hendro mengernyit. "Kereta kuda?" Temannya mengangguk. "Iya, beneran kereta kuda. Kita sempat bingung, loh, kok ada kereta kuda malam-malam begini? Lagian, mana ada orang naik delman jam segini?" Nah, yang bikin tambah aneh, kereta itu masuk ke area pom bensin. Mas Hendro menelan ludah, terus berhenti buat isi bensin. Temannya menggeleng, untungnya enggak, cuma lewat aja, pelan-pelan, terus menghilang di jalanan gelap. Mereka semua terdiam sejenak, dan yang lebih aneh lagi, pas kita cek CCTV, kereta itu nggak ada. Temannya melanjutkan ceritanya, "Jadi, itu satu-satunya kejadian aneh yang pernah kami alami. Setelah itu, kami nggak pernah lihat lagi." Ia kemudian menoleh ke salah satu temannya yang lain, "Kalau kamu, pernah ngalamin yang aneh juga?"
Orang yang ditanya mengangguk pelan. Pernah, tapi bukan soal orang yang isi bensin atau kendaraan aneh. Mas Hendro dan yang lainnya langsung menajamkan telinga. Terus, apa? Temannya menghela napas, lalu berkata, aku 2 kali ngalamin kejadian aneh, tapi ini kejadiannya di jalan depan, bukan di area pom bensin. Mereka semakin penasaran, maksudnya gimana? Jadi waktu itu aku lagi duduk di mesin pom, di tempat yang sama kayak posisi Mas Hendro tadi. Aku melamun, bengong sambil lihat jalanan yang sepi. Terus tiba-tiba, dari arah kiri jalan, kayak ada. Temannya terdiam sebentar, seolah mengingat-ingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Mas Hendro mulai merinding. Kayak ada apa? Temannya menghela napas pelan sebelum melanjutkan. Cahaya kuning itu makin jelas. Aku kira itu obor, mungkin ada pawai atau karnaval tengah malam. Tapi anehnya, kok nggak ada suara. Mas Hendro dan yang lain mulai merinding. Terus, nah, pas aku lihat lebih jelas, akhirnya orang-orang itu muncul dari balik gedung. Jumlahnya sekitar 30-40 orang. Aku sempat ngitung cepat, semua laki-laki. Mas Hendro mengernyit, laki-laki semua? Iya, dan mereka nggak pakai baju, cuma pakai celana panjang, model celana kain gitu, kayak orang-orang desa zaman dulu. Terus mereka semua bawa obor. Mas Hendro makin penasaran, kayak iring-iringan biasa, gitu. Temannya menggeleng, enggak, soalnya mereka jalannya di tengah jalan. Bukan di pinggir, bukan di trotoar, tapi benar-benar di tengah jalan, dan jalannya rapi banget, berbaris lurus, kayak orang yang lagi karnaval atau upacara. Mas Hendro menelan ludah, terus, mereka ngapain? Temannya terdiam sebentar, sebelum akhirnya berkata, itu dia, yang bikin aku ngerasa ada yang nggak beres. Temannya menelan ludah sebelum melanjutkan ceritanya. Jadi mereka jalan sambil bersuara, bukan ngobrol biasa, tapi kayak meneriakkan sesuatu. Suaranya kayak, haho, haho, haho. Mas Hendro merinding, kayak nyanyian atau yel-yel gitu. Entahlah, tapi ritmenya berulang terus, haho, haho. Dan yang lebih aneh lagi, suaranya kayak gema, bukan suara orang biasa. Temannya diam sebentar, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar canggung. Hahaha, kalau dipikir-pikir, malah kayak suara efek di video horor, gitu. Mas Hendro bergidik, terus mereka kemana? Jalan terus, lurus aja, ngelewatin pom bensin. Dan pas aku coba ngelihat lagi, tiba-tiba lenyap, begitu aja. Semua terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Itu kejadian pertama. Mas Hendro menghela napas, dan yang kedua. Temannya mengusap tengkuknya, yang kedua lebih nyeremin sih, soalnya deket banget. Mas Hendro dan yang lain makin fokus, jadi waktu itu aku ke toilet di belakang, malam-malam juga, sendirian. Lagi enak kencing, tiba-tiba, ada suara tawa perempuan. Mas Hendro membelalak, serius lo? Temannya mengangguk, iya, suaranya pelan, kayak cekikikikik. Awalnya kupikir cuma halusinasi, tapi makin lama, makin jelas. Dan rasanya, suara itu ada di belakangku. Mas Hendro menggigit bibir, terus lo gimana? Ya langsung larilah, gak berani nengok sama sekali. Pas nyampe depan, aku langsung bilang ke teman yang jaga, bro, ada suara cewek ketawa di toilet. Temannya yang lain mengangguk, ikut menimpali. Dan kita semua gak ada yang ke toilet malam itu, karena kita juga sering dengar suara aneh di sana. Mas Hendro terdiam. Badannya mulai merinding, jadi, Mas Hendro menelan ludah, bukan cuma aku yang ngalamin hal aneh di pom bensin ini. Semua temannya saling berpandangan, enggak, Hendro. Pom bensin ini emang udah lama, dan kita semua pernah ngalamin kejadian horor di sini. Mas Hendro panik, lo, kok bisa hilang? Dia bongkar lagi tempat penyimpanan uang, menghitung ulang, mengecek setiap sudut tempat kerja. Tapi tetap saja, uang dari si ambulans pick up tadi malam tidak ada. Gila, masa gue lupa naro? Tapi gak mungkin, tadi malam udah gue masukin ke tempatnya. Teman-temannya mulai ikut mencari. Salah satu dari mereka bertanya, lo yakin mobil itu beneran ada, Hendro? Mas Hendro menoleh tajam. Maksud lo apa? Ya, gimana kalau sebenarnya gak pernah ada mobil yang ngisi?
Merinding, gak, gue jelas lihat, gue sendiri yang ngisi. Tapi teman lainnya hanya menepuk bahu Mas Hendro. Udah, Andro, gak usah dipikirin, mungkin emang bukan uang beneran. Mas Hendro semakin merinding. Maksud lo, ya, bisa aja, itu uang setan. Dan saat itu juga, Mas Hendro sadar, mungkin dia tidak hanya melayani pelanggan biasa tadi malam. Mas Hendro semakin bingung. Lo, kok bisa? Tadi malam gue jelas-jelas ngisi, jelas-jelas nerima uang. Teman-temannya saling pandang. Salah satu dari mereka bergumam, ini makin aneh. Andro, kalau emang ada yang ngisi, kenapa stok bensin gak berkurang? Seketika bulu kuduk Mas Hendro berdiri. Jadi, yang gue layani semalam itu. Dia gak berani melanjutkan kalimatnya. Pikiran tentang ambulans pickup tua dengan peti mati reyot di baknya, aroma bunga kematian yang tercium setelahnya, dan uang yang menghilang tanpa jejak, semuanya mulai masuk akal. Atau justru, semakin tidak masuk akal. Salah satu temannya menepuk bahu Mas Hendro. Udahlah, Andro, gak usah dipikirin, kadang, ada hal yang lebih baik gak kita cari tahu jawabannya. Mas Hendro hanya diam, menatap kosong ke arah SPBU yang perlahan mulai ramai. Dan sejak malam itu, setiap kali ia berjaga malam, dia selalu berharap tidak ada ambulans pickup yang mampir lagi. Malam itu, Mas Hendro kembali berjaga di SPBU. Dia mencoba menenangkan diri, berpikir positif, dan meyakinkan dirinya bahwa kejadian sebelumnya hanya kebetulan. Tapi entah kenapa, malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Udara dingin menusuk, angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan kering yang bergesekan di kejauhan. Wush, wush. Mas Hendro duduk di bangku dekat mesin pompa, sesekali melirik ke jalan. Biasanya, ada saja kendaraan yang melintas meski jarang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Tapi kali ini, jalanan kosong. Ia menggeliat, berusaha mengusir kantuk. Santai aja, Andro, jangan parno. Dia menghela napas dan melirik jam tangannya. Hampir tengah malam. Lalu tiba-tiba, wush, angin kencang berhembus mendadak, lebih kuat dari sebelumnya. Jantung Mas Hendro berdetak lebih cepat. Dia refleks menoleh ke arah jalan. Dan di kejauhan, dalam remang-remang lampu jalan yang berkedip-redup, sebuah mobil pickup tua berwarna putih perlahan melaju mendekati SPBU. Mas Hendro menelan ludah. Jangan bilang, ini, mobil itu berhenti tepat di depannya. Jantungnya hampir copot saat melihat tulisan yang tertera di bodi mobil itu. Ambulans, pintu pengemudi terbuka perlahan, dan sosok di dalamnya menoleh ke arah Mas Hendro. Penuh, Mas, penuh, Mas. Suara yang sama persis seperti malam itu. Mas Hendro merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Udara makin dingin, angin berhembus pelan, tapi menusuk sampai ke tulang. Wush, wush, ia meremas kedua tangannya, berusaha tetap sadar. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Tapi rasa kantuk itu terlalu kuat, kepalanya mulai terasa berat. Lalu, wush, angin bertiup lebih kencang, dan suara itu datang lagi. Bukan suara mesin mobil, bukan suara motor yang melintas, tapi suara ban bergerak di aspal, tanpa suara mesin. Perlahan, Mas Hendro mengangkat kepalanya. Dari kejauhan, di bawah lampu jalan yang temaram, ambulans putih itu datang lagi. Pickup tua itu melaju pelan, sangat pelan, seperti melayang di atas jalan. Mas Hendro membeku di tempat, tangannya mencengkeram meja kecil di sampingnya. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti di sini. Tapi ambulans itu tetap melaju, dan seperti yang sudah diduganya, ia berhenti tepat di depan pompa bensin. Mas Hendro mencoba bertahan, ia menggigit bibirnya, menepuk-nepuk pipinya sendiri. Jangan tidur, jangan tidur, tapi semakin dilawan, semakin berat matanya. Tiba-tiba, Mas, suara itu pelan, lirih, seperti bisikan tepat di telinganya. Mas Hendro spontan menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri, kosong, matanya menyapu sekitar pompa bensin, jalanan masih lengang, hanya ada beberapa lampu jalan yang berkedip-redup. Ia menghela napas, mungkin cuma perasaan, lalu, tok, tok, tok,
sebuah suara pelan terdengar dari belakangnya. Seperti ketukan di kaca mobil, pelan tapi jelas. Dan kali ini, Mas Hendro merasa sesuatu berdiri di belakangnya. Dek, jantung Mas Hendro berdegup kencang, kayak minggu lalu juga penuh. Kalimat itu berputar di kepalanya, ia menelan ludah, tangan gemetar saat meraih nozzle untuk mengisi bahan bakar. Tapi kali ini, ia bertekad untuk lebih waspada, sambil mengisi, matanya melirik ke dalam mobil. Si sopir, tidak kelihatan wajahnya, bayangannya tertutup gelap, meski lampu pom bensin cukup terang. Namun yang lebih mengerikan, di kaca spion samping, ada pantulan wajah lain, wajah pucat, matanya kosong. Dan perlahan, senyum terbentuk di bibirnya, mobil ambulans itu sudah lewat lagi. Temannya yang baru selesai dari toilet menatap Mas Hendro dengan wajah bingung. Serius, Hendro? Mas Hendro mengangguk cepat, napasnya tersengal. Bukan cuma lewat, bro, tapi dia isi bensin lagi, sama persis kayak minggu lalu. Temannya mengernyit, masih tidak percaya. Terus, duitnya ada nggak? Mas Hendro terdiam. Tangannya merogoh kantong, mencari uang yang baru saja ia terima. Kosong, hatinya mencelos. Ia berlari ke mesin pom bensin, melihat angka di layar. 0 liter, tidak ada solar yang keluar, tidak ada uang yang masuk. Sama seperti minggu lalu, Mas Hendro menoleh ke temannya dengan wajah pucat. Bro, gue nggak mau jaga malam lagi. Setiap kali Mas Hendro kena shift malam, dia selalu dihantui ketakutan yang sama. Apakah ambulans itu akan datang lagi? Apakah dia akan mengisi bensin untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada? Atau lebih buruk lagi, apakah suatu saat dia akan melihat isi dari peti mati itu? Namun, anehnya, setelah kejadian kedua itu, ambulans itu tidak pernah muncul lagi. Malam-malam terasa normal kembali. Sesekali masih ada suara-suara aneh, angin yang berhembus tiba-tiba, atau bau bunga yang samar, tapi ambulans pickup itu menghilang begitu saja. Seakan-akan hanya datang 2 kali untuk menegaskan sesuatu. Mungkin untuk menjemput sesuatu, atau seseorang, dan Mas Hendro tidak pernah ingin tahu siapa. Setelah berkali-kali mengalami kejadian yang sama, Mas Hendro akhirnya mulai memperhatikan lebih detail tentang pengemudi ambulans pickup itu. Awalnya, dia tidak terlalu memerhatikan karena setiap kali ambulans datang, dia masih dalam keadaan setengah sadar. Tapi semakin sering bertemu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Pengemudinya selalu memakai pakaian yang sama, kemeja putih kusam, celana hitam longgar, dan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Setiap kali Mas Hendro mencoba menatap wajahnya lebih jelas, selalu ada bayangan yang menutupi. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah, pengemudi itu tidak pernah berkedip. Tatapannya kosong, seperti melihat ke arah Mas Hendro, tapi sekaligus tidak melihatnya. Senyumnya tipis, dingin, dan seperti terlalu lebar. Namun, Mas Hendro tetap mengisi bensin seperti biasa. Sampai suatu malam, dia memberanikan diri bertanya, "Pak, ini mobil ambulans dari mana?" "Iya," si pengemudi diam sejenak, lalu menjawab dengan suara datar. "Ambulans ini bukan dari mana-mana, Mas. Tapi untuk siapa saja yang waktunya sudah tiba." Mas Hendro tercekat, dan untuk pertama kalinya, dia melihat tangan pengemudi itu. Kurus, pucat, dan kukunya panjang, menghitam. Awalnya, Mas Hendro ingin membuktikan kejadian itu kepada teman-temannya. Tapi bagaimana caranya? Setiap kali ambulans itu datang, teman-temannya tidak pernah melihat, mereka hanya melihat Mas Hendro tertidur di depan pompa bensin. Setiap kali dia mengisi bensin, angkanya tidak berkurang, seolah-olah mobil itu tidak pernah ada. Tapi Mas Hendro tahu, dia melihatnya, dia mengisi tangkinya, dia menerima uangnya. Dan dia melihat wajah si pengemudi, ramah, tapi pucat, mirip almarhum Didi Petet, tapi terlalu putih. Akhirnya, suatu malam, Mas Hendro mencoba sesuatu. Ketika ambulans itu datang lagi, dia diam-diam mengambil kertas struk dari mesin pompa. Setidaknya, jika mesin tidak mencatat transaksi, dia bisa mencetak buktinya sendiri. Dia menerima uang, memberikan kembalian, dan pura-pura biasa saja. Tapi begitu ambulans itu pergi, dia langsung melihat struk yang baru saja dia cetak.
Dan, struk itu kosong, tidak ada tulisan, hanya kertas putih. Yang hanya Mas Hendro dan segelintir orang yang tahu. Sebuah cerita yang mungkin bagi sebagian orang terdengar seperti lelucon, halusinasi, atau hanya keisengan teman-teman yang suka menakut-nakuti. Tapi bagi Mas Hendro, itu nyata, bau bunga itu nyata. Uang yang hilang itu nyata, struk kosong itu nyata. Dan setiap kali malam datang, ketika angin berhembus pelan, ketika jalanan mulai sepi, Mas Hendro tahu. Ambulans itu akan datang lagi. Jadi gimana? Besti-besti horor, lo masih berani isi bensin tengah malam? Hati-hati lo, siapa tahu pas lo ngantri, ada mobil pickup putih di belakang lo, jangan lupa intip ke baknya, kalau ada peti mati, wah, lo tahu harus kabur ke arah mana. Dan yang paling penting, kalau lo abis ketemu pelanggan kayak Mas Hendro, cek deh besok paginya, duitnya masih ada nggak? Kalau hilang, ya udah, anggap aja sedekah ke dunia lain. Gue Mr. Randi, pamit dulu, sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Dan ingat, kalau lo lagi sendirian, bisa aja lo sebenarnya nggak sendirian. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia.